Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Doa Ibu 1988 channel. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas body language atau lebih dikenal bahasa tubuh. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu body language dan apa saja manfaatnya. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal atau tanpa kata-kata. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata. Karena sikap tubuh menunjukkan bahwa lawan bicara kita tidak suka atau tidak tertarik untuk melanjutkan pembicaraan. Karena sepiawai apapun seseorang dalam berkomunikasi secara verbal, tidak mungkin dapat menyembunyikan bahasa tubuhnya akan perasaan apa yang ada di dalam dirinya. Beberapa manfaat kalau kita bisa membaca bahasa tubuh antara lain, teman-teman bisa memahami pikiran orang lain, menghindari kesalahpahaman, menakar kadar emosi, mengetahui tanda kebosanan orang yang sedang berbicara dengan kita. Ada banyak sekali buku-buku atau hal lain yang bisa dijadikan rujukan untuk belajar memahami body language. Salah satu diantaranya adalah buku kitab bahasa tubuh karya Alan dan Barbara Pace. Perlu juga teman-teman ketahui ada 3 aturan untuk pembacaan yang akurat agar kita tidak salah dalam membaca bahasa tubuh orang lain. Yang pertama adalah kita bisa mulai belajar membaca bahasa tubuh secara berkelompok. Yang kedua, mencari ketimpangan antara apa yang diucapkan dan bahasa tubuh orang tersebut. Yang ketiga, membaca gerak tubuh dalam konteks. Contoh, orang yang sedang menggaruk kepala bisa diartikan keraguan-raguan, tetapi bisa juga karena adanya ketombe di kepala atau yang mengakibatkan hal gatal lainnya di kepala. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai dengan memperhatikan posisi tangan pada wajah. Kita dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang. Bila Anda menemukan orang yang menyandarkan sikunya pada meja dan meletakkan dagunya pada telapak tangan kiri atau telapak tangan kanannya seraya melipat jari jemarinya, ini menunjukkan bahwa dia terbuka pada orang lain dan bersiap diri memberikan waktu untuk mendengarkannya. Dan juga bila seseorang menyandarkan dagunya pada ibu jari dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah di atas pipi seraya melipat jari manis dan jari kelingking, posisi ini menunjukkan ia sedang mempersiapkan diri secara berlipat untuk memberikan waktunya kepada orang lain dan berkomunikasi dengannya. Posisi ini sangat sering kita lakukan ketika kita sedang memikirkan masalah tertentu dengan serius. Begitu pula apabila Anda melihat lawan bicara menyandarkan dagunya pada 2 genggaman tangan yang disatukan dengan menyandarkan dagunya pada meja. Untuk posisi ini juga menunjukkan ia sedang mempersiapkan diri untuk merespon Anda dan siap berbicara dengan Anda. Baik guys, untuk part kedua, menyandarkan 2 jari telunjuk atau 2 ibu jari dalam posisi tegak pada bibir. Orang yang menyandarkan 2 jari telunjuk atau 2 ibu jari dalam posisi tegak pada bibir berarti dia tidak mau berbicara karena dia tidak memiliki alasan. Jika seseorang menyandarkan sikunya pada meja dan merapatkan jari jemarinya dengan mengangkat 2 ibu jari atau 2 jari telunjuk secara merapat ke atas seperti tiang tidak lurus dan membentuk suatu garis pada mulut, gerakan ini menunjukkan bahwa ia sedang berpura-pura mendengarkan Anda dengan diam agar tidak berdebat dengan Anda karena tidak memiliki argumentasi yang bisa dikeluarkan. Kemungkinan pula ia sedang memikirkan tentang bagaimana cara menghindar dari situasi tersebut dan berusaha menundukkan Anda. Oke, kita lanjut part 3. Meletakkan tangan pada mulut menunjukkan dusta atau ia sedang berbohong. Para pakar ilmu jiwa mengatakan bahwa menyembunyikan mulut dengan jari jemari ketika sedang berbicara membuat otak bekerja secara tidak sadar untuk menyembunyikan fakta dan berusaha berbohong.
Hal ini sering terbukti ketika para terdakwa di pengadilan ketika ia diperiksa menjawab dengan kondisi seperti ini di kejaksaan, ini menunjukkan bahwa mereka berdusta. Adapun orang yang meletakkan tangannya pada mulut dalam posisi seperti di atas ketika sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, maka menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai apa yang dikatakan sang pembicara, yakni bahwa orang yang berbicara menurutnya berdusta. Oke, next, part 4. Aku sudah bosan dengan ucapanmu. Apabila seseorang meletakkan kepalanya pada tangannya, berarti ia sedang mengatakan dengan ucapan yang jelas bahwa aku sudah bosan dengan ucapanmu. Untuk part 5, posisi ini menunjukkan penghinaan. Bila seseorang meletakkan siku kanannya di atas meja dan menyandarkan bagian dahinya pada genggaman tangannya, maka posisi ini menunjukkan bahwa ia sedang berpikir dan menimbang keadaan. Tapi hal ini tidak lepas dari sikap menghina atau mengejek, meskipun senyumnya tidak kelihatan. Lanjut part 6. Ini adalah posisi untuk para pemikir. Barangkali Anda mengamati ketika sedang menghadapi seminar atau ketika mengamati foto sebagian penulis dan pemikir. Anda akan dapati bahwa sebagian mereka mengambil posisi khusus, yaitu menyandarkan kepalanya pada tangan yang terkepal dengan menunjukkan jari-jari telunjuk ke atas di samping kepalanya. Posisi ini menunjukkan bahwa pelakunya sedang memikirkan sesuatu dan sedang berpikir serius. Untuk part 7, menghisap jari yang dilakukan orang dewasa. Sebagian pakar ilmu jiwa mengatakan meletakkan jari jemari pada mulut atau menghisap jari jemari menunjukkan posisi jiwa yang tidak nyaman atau sedang mengalami tekanan jiwa. Dalam posisi ini, orang yang sedang gelisah akan merasa aman karena ia merasa kembali ke masa kanak-kanak, tepatnya saat masih dalam persusuan. Begitu pula menggigit kuku. Posisi ini menunjukkan kondisi yang sedang gelisah atau tidak nyaman. Part 8, memegang atau menggaruh hidung menunjukkan dusta. Dusta menyebabkan gugup dan menyebabkan terjadinya perubahan aliran darah ke wajah sehingga membuat wajah memerah. Perubahan ini menyebabkan terjadinya gangguan pada jaringan hidung bagian dalam sehingga orang yang berdusta atau menipu akan memegang atau menggaruk hidungnya. Hal ini terbukti pada sidang impeachment mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ketika ia memberikan kesaksian di hadapan lembaga kejurian perihal kasus Monica Lewinsky. Ia memegang hidungnya sebanyak 26 kali ketika ia menjawab pertanyaan pengadilan. Oke, lanjut part 9. Gerakan ini menunjukkan penolakan terhadap tekanan tertentu. Apabila orang yang berbicara dengan Anda menyandarkan sikunya pada meja lalu memegang bibirnya dengan ibu jari dan jari telunjuk dengan menekannya, mirip bentuk paruh bebek. Posisi ini pada umumnya menunjukkan bahwa pelakunya menolak tekanan yang dipaksakan kepadanya. Part 10. Gerakan ini menunjukkan ingin menghindar dan lari. Bila Anda mendapati lawan bicara Anda menggaruk keras bagian belakang telinga kanannya atau telinga kirinya, dalam kondisi demikian sebenarnya ia sedang mencari cara tersembunyi untuk menghindar dari Anda. Adapun bila ia menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya seperti meletakkan handphone kepadanya, berarti ia ingin mengasingkan diri dari dunia luar. Part 11. Gerakan ini menunjukkan bahwa lawan bicara Anda butuh waktu untuk berpikir. Bila lawan bicara Anda melepas kacamatanya lalu mengusap lensanya dengan serius, berarti menunjukkan bahwa ia butuh waktu untuk berpikir sebelum mengungkapkan pendapatnya. Part 12. Menggaruk wajah. Apabila Anda melihat lawan bicara menggaruk wajahnya dengan jari tengahnya, ini menunjukkan bahwa ia sedang menganalisis pikirannya dengan serius untuk membantah argumentasi Anda. Part 13. Posisi ini menunjukkan bahwa pelakunya orang yang kekanak-kanakan dan sangat berlebihan. Bila Anda menemukan orang yang suka menggunakan dua jari telunjuknya untuk menggaruk tempat-tempat tertentu yang terpisah di tubuhnya, atau untuk membersihkan lubang-lubang seperti lubang telinga, lubang hidung, dan lainnya, gerakan ini menunjukkan bahwa pelakunya orang yang kekanak-kanakan atau minimal sangat berlebihan. Orang semacam ini umumnya memiliki semangat sosial yang tinggi. Maksudnya,
Dia selalu ingin mengetahui segala berita yang terjadi di sekelilingnya dan tidak dapat melawan hobinya yang suka turut campur masalah orang lain. Ia ingin mengetahui segala hal sampai tingkat yang berlebihan. Part 14. Perasaan kacau atau ragu-ragu. Apabila Anda menggaruk hidung Anda, ini menunjukkan bahwa Anda sedang dalam kondisi kacau atau ragu-ragu. Begitu pula bila indera penciuman Anda tidak bisa mengobati Anda dalam kondisi tersebut. Ini merupakan reaksi sederhana dan alami akibat adanya tekanan jiwa karena adanya sesuatu masalah yang menimbulkan keraguan. Adapun mencubit hidung dengan memejamkan mata menunjukkan adanya persepsi negatif terhadap ide yang dilontarkan.